Cara membuat bakso. Bahan-bahannya: 500 gram daging sapi yang sudah dipotong kecil-kecil, 12 buah es batu ukuran 2 x 2 cm sekitar 100 gram, 1 buah telur, 9 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok teh garam halus, 1 sendok teh merica halus, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok makan bawang putih bubuk, kemudian 2500 ml air yang bersih. Kemudian bahan-bahan untuk membuat kuah: 2000 ml air, sisa air rebusan bakso ya. Kemudian 12 buah bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian gula, garam dan merica secukupnya. Kemudian 1 batang daun bawang iris kecil-kecil. Kemudian bahan pelengkap: secukupnya pakcoy rebus, secukupnya mie putih atau mie kuning yang direbus, secukupnya daun bawang yang sudah diiris, secukupnya saus dan kecap manis, secukupnya sambal rebus. Ya, itulah bahan-bahannya untuk membuat bakso. Ya, cara membuat bakso: siapkan semua bahan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang tidak kita sebutkan jangan disiapkan. Yang paling utama tentunya adalah daging sapi yang dipotong kecil-kecil. Ya, harus menggunakan daging sapi. Jangan menggunakan daging yang lain-lain. Sebab kita membuat bakso daging sapi. Setelah bahan untuk buat bakso sudah disiapkan, lalu kita hancurkan es batu dengan cara memasukkan ke dalam plastik, lalu pukul-pukul sampai halus. Cara memukul agar es batu itu hancur: gunakan batu penggilingan cabai, bukan pukulan bantingan tilam. Kalau pukulan bantingan tilam untuk memukul es batu itu, tentu saja hal itu sulit untuk dilakukan. Bahkan nyaris tidak bisa dilakukan. Kalau sampai dilakukan, memukul es batu itu dengan pukulan bantingan tilam, berarti itu kurang kerjaan. Jadi cara memukul es batu itu cukup pakai batu yang bulat dengan menggunakan kedua tangan kita ya. Setelah es batu itu dihancurkan sampai halus, lalu kita beralih memotong daging sapi itu ya. Memotong daging sapi itu harus kecil-kecil. Tapi jangan terlalu kecil seperti butiran nasi. Memotong daging sapi itu tentunya pakai pisau, bukan pakai kampak. Setelah daging sapi itu dipotong kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam food processor. Proses sampai halus. Setelah halus, lalu masukkan es batu sedikit demi sedikit ke dalam prosesor itu agar tercampur dengan potongan daging sapi itu. Food processor itu adalah
alat yang berfungsi untuk menghaluskan daging dan mencampurkan semua bahan-bahan pembuatan bakso. Ya, itulah fungsinya food processor. Setelah tercampur, lalu masukkan putih telur. Kalau kuningnya jangan ya, hanya putih telurnya saja. Setelah semuanya tercampur, proses sampai halus. Setelah itu, masukkan tepung tapioka, baking powder, bawang putih bubuk, merica, dan garam secukupnya. Proses lagi sampai tercampur rata. Dan pastikan tekstur adonan seperti pasta. Mengadon, membuat bakso daging sapi ini bukan pakai tangan. Seperti mengadon menggunakan pakai tangan kalau membuat kue, tapi mengadonnya itu pakai alat, yaitu food processor. Kemudian kita memasak air hingga mendidih untuk membuat bakso itu ya. Lalu adonan yang sudah halus di food processor itu kita bentuklah bakso itu berbentuk bulat. Jangan berbentuk lonjong, apalagi berbentuk segitiga. Tapi berbentuk bulat seperti bola. Tapi jangan bulat sebesar bola kaki, apalagi sampai sebesar bola basket. Tapi cukuplah seperti bola pingpong. Kita membuat bulat bakso itu tentu saja pakai kedua tangan kita ya, bukan dengan kedua kaki. Kalau sampai membulati bakso itu dengan kedua kaki, pasti hal itu tidak akan bisa dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan, janganlah menggunakan kaki untuk membuat bakso itu. Ya, tapi cukuplah membulati bakso itu dengan kedua tangan kita. Setelah bakso itu dibulatkan, lalu masukkan adonan bulatan bakso itu ke dalam air yang sudah mendidih ya, agar bakso itu tidak lengket. Memasukkan bakso itu ke dalam air yang mendidih jangan pakai tangan, nanti tangan Anda kepanasan. Tapi gunakanlah sendok makan ya untuk menaruh bakso itu ke dalam air yang mendidih. Karena sendok yang kita gunakan menaruh bakso itu mencelupkan ke dalam air yang mendidih. Lakukanlah sampai adonan itu habis. Setelah adonan bakso yang bulat itu tercelup ke dalam air yang mendidih, lalu kita rebus kembali bakso itu walaupun air itu sudah mendidih. Ini bermaksud agar bakso itu jangan mentah ya. Merebus bakso dengan air yang mendidih tentu saja dimasak menggunakan kompor yang sudah menyala apinya. Setelah bakso itu mengembang, lalu angkat ya, karena bakso itu sudah masak. Lalu selanjutnya yang kita perbuat, bakso itu kita masukkan di air es yang dingin. Jangan air yang mendidih ya, kita campur dengan air es. Sedangkan baksonya tidak diperdulikan ya, jangan sampai begitulah. Jadi bakso yang direbus itu
dimasukkan di air es. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Bakso sapi pun sudah selesai kita buat. Setelah itu kita buatlah kuahnya ya. Kalau hanya bakso saja kita buat tanpa ada kuah, jadi percuma saja, kurang enak. Jadi enaknya makan bakso itu tentu saja pakai kuah dan mie. Cara membuat kuahnya: tumis bawang putih yang sudah dihaluskan sampai harum. Lalu masukkan ke dalam air sisa rebusan bakso itu ya. Sekaligus kalau ada tulang-tulang sapi yang sudah direbus, campurkan saja supaya lebih bagus. Kemudian masukkanlah garam dan merica secukupnya. Jangan garam itu kebanyakan sampai 1 baskom, tapi secukupnya sajalah. Biarkan mendidih, lalu masukkan daun bawang ya. Daun bawang, jangan daun pisang. Rebusan air itu semuanya akan bercampur dengan tumisan bawang putih, garam dan merica secukupnya, dan daun bawang, dan juga bisa penyedap masakan dibuat dalam kuah bakso itu. Bakso sapi yang bulat seperti bola pingpong sudah selesai dan kuahnya juga sudah selesai kita buat. Selanjutnya, apalagi yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tentu saja memberi mie di bakso itu. Mie-nya boleh mie kuning, mie putih juga boleh ya. Mau Indomie juga bisa. Asalkan jangan mie lidi yang dibuat di bakso itu, sebab hal itu tidak nyambung. Biasanya mie yang sering digunakan untuk bakso adalah mie putih dan mie kuning. Cara penyajiannya, tentu saja kita siapkan mangkok. Jangan pula penyajian bakso itu menggunakan keranjang sampah, apalagi sampai daun pisang. Tentu saja tidak bisa ya menggunakan daun pisang, sebab dia bakso itu kan pakai kuah. Jadi sediakanlah mangkok, jangan gelas ya, tapi mangkok. Mie putih dan mie kuning secukupnya sajalah dibuat. Jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Jangan lupa kita buat pakcoy di mie itu ya. Lalu siram dengan kuah bakso itu ya. Kemudian berilah taburan daun bawang. Jangan pula kamu taburi dengan bunga melati, tapi taburilah dengan daun bawang. Lalu beri saus sambal, sambal rebus, dan kecap manis secukupnya. Jangan terlalu banyak kecapnya dibuat ya, nanti bakso itu tidak enak. Dan jangan lupa bakso yang bulat itu jangan sampai ketinggalan dibuat, karena bakso itulah pelaku utamanya. Baksonya secukupnya sajalah dibuat. Jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Cukup 5 atau 6 bakso sajalah dibuat ke dalam mangkok itu ya. Kalau makan bakso tentunya menggunakan sendok makan dan garpu. Jangan pula kamu memakan bakso itu pakai sendok semen. Nanti
Kalau ada orang yang melihat kamu memakan bakso menggunakan sendok semen, nanti kamu ditertawai dan dianggap agak lain, ya. Supaya tidak dianggap agak aneh, janganlah sendok semen yang digunakan untuk memakan bakso, tapi gunakanlah sendok makan dan sendok garpu. Ya, begitulah cara membuat bakso. Selamat mencoba.